Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bebe Amelia Putri dengan NIM 856355657 dari program studi PGSD. Sebelum kita ke poin pertama, aku akan menjelaskan secara singkat mengenai filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini berperan sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mengawasi keilmiahan, arah, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Ia memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan memastikan metode pembelajaran atau epistemologi berbasis pada pemahaman hakikat manusia, itu ontologi, dan tujuan etis, yaitu aksiologi. Pendidikan yang bermakna pada gilirannya mendialogkan teori dengan praktik, memacu perkembangan filsafat ilmu melalui temuan-temuan baru di lapangan. Yang poin-poin pertama itu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu sendiri bertindak sebagai pengontrol dan penengah yang memastikan ilmu pendidikan tidak sekedar teknis, tetapi juga teoretis dan filosofis. Dengan ini ada 3 secara eksistensi atau ontologi. Itu tuh memastikan ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Yang kedua ada keilmiahan, epistemologi. Menguji metode ilmiah yang digunakan dalam menyusun kurikulum dan proses belajar agar valid dan sistematis. Yang terakhir itu nilai aksiologi. Itu tuh menjamin pendidikan tidak bebas nilai atau value free, melainkan terikat nilai, itu value bound, untuk membentuk moralitas dan etika. Nomor 2 itu pertanyaannya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna itu yang menghubungkan teori dengan realitas, merupakan laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Dari refleksi praktis, temuan di ruang kelas mengenai metode mengajar yang efektif atau kegagalan sebuah kebijakan akan menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk merumuskan ulang teori. Dalam dialog kritis, pendidikan yang bernilai mendorong dialog antara ilmuwan dan praktisi pendidikan yang memperkaya konsep dasar filsafat ilmu. Terus nomor 3 ada mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam kurung ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu membedah pendidikan melalui 3 pilar utama, yaitu 1. Ontologi, menanyakan apa hakikat pendidikan. Ini membedah apakah kurikulum sudah sesuai dengan hakikat peserta didik. Yang kedua ada epistemologi. Itu tuh menanyakan bagaimana cara mendidik yang benar. Ini menganalisis metode pengajaran, validasi pengetahuan yang diajarkan, dan metode evaluasi. Yang terakhir, aksiologi. Itu tuh menanyakan untuk apa pendidikan itu? Ini membedah nilai etika, tujuan moral, dan dampak sosial dari praktik pendidikan. Terus yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Contoh pertama itu kebijakan. Ini kebijakan Merdeka Belajar mencerminkan pandangan filsafat progresisme yang mengutamakan kebutuhan siswa daripada sekadar materi kurikulum. Yang kedua ada kurikulum. Itu tuh penyusunan kurikulum merdeka yang berbasis kompetensi dan karakter, menggunakan metode pendekatan berbasis proyek. Yang ketiga ada proses pembelajaran, yaitu penerapan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada siswa, di mana guru bertindak sebagai fasilitator, mencerminkan pemahaman epistemologi konstruktivisme. Secara reflektif, filsafat ilmu mencegah pendidikan menjadi sekadar proses hafalan. Lalu akhirnya dia mengubahnya menjadi proses berpikir logis dan etis.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan rasa terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.